Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Mbak Yu, telah meninggal dunia hari ini. Dan video ini saya buat karena banyaknya teman-teman wartawan dan banyak pihak yang menghubungi saya meminta berjumpa langsung, karena mereka mungkin berpikir saya termasuk yang dekat dengan mendiang. Dan di sini bisa disampaikan bahwa betul beliau telah meninggal dunia tadi sekira 1 jam hingga 2 jam yang lalu di Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan ini sambil saya baca karena saya takut salah ngomong di sini, ini sedih banget. Yang pertama ya, semoga beliau ditempatkan di sisinya dan semua amal ibadahnya diterima, dan keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan. Masih kaget, dan semoga teman-teman wartawan juga bisa mengutip langsung dari sini, karena saya masih takut kalau harus menerima tamu dengan kondisi seperti sekarang ini. Selamat jalan buat Mbak Yu yang merupakan sahabat saya, senior saya, tempat saya belajar juga. Dan saya kaget karena tadi dikabarkan beliau ini sempat jatuh di depan rumahnya di Jalan Cucur Bintaro, terus kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Premier. Keadaannya di rumah yang juga merangkap sebagai kantor ini sedang work from home, dan tidak ada siapapun di situ selain bibi beliau yang memang tinggal menyertai kemanapun beliau pergi. ART-nya 1 orang. Kalau masih sama, ini seorang ibu yang usianya juga udah nggak muda lagi. Dan ya, akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhir ini sepertinya di Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya masih menunggu kepastian cerita tepatnya seperti apa. Memang beliau, saat saya kenal dengan beliau sekitar 3,5 tahun yang lalu, sudah ada penyakit yang bawaan. Dan dengan kondisi seperti sekarang kita tidak bisa menebak-nebak. Ada yang bilang karena COVID, tapi saya tidak bisa. Mendingan kita tunggu, karena memang dari pihak rumah sakit juga sebelum memandikan beliau ini harus dilakukan tes yang memang harus dilakukan dalam kondisi seperti sekarang. Kalau ada orang-orang yang berkata bahwa yang datang pakai APD, ya, apapun itu saat ini, jika seseorang ini jatuh sakit, memang selalu di-treat atau treatmentnya ini adalah suspek COVID-19. Saya bersaksi bahwa Mbak Yu adalah sosok yang baik. Dia adalah orang yang dermawan. Saya melihat langsung beliau ini suka menyumbang juga, dan beliau pekerja keras. Walaupun mungkin kontroversial kalau ngomong ceplas-ceplos seperti itu, tapi dia berhati sangat lembut. Bahkan saya tahu bahwa beliau ini sangat peduli dengan perasaan dan apa yang akan terjadi dengan orang lain. Dan selain dia juga orang yang juga, saya nggak bisa ngomong banyak kebaikan dari Mbak Yu ini, walaupun ya mungkin kalau orang-orang melihat dia ini sosok yang kontroversial. Dan saya boleh bilang kalau Mbak Yu di sini adalah lambang ikhtiar manusia atau usaha kita semua. Ini adalah cara kita merencanakan sebelum kita melakukan sesuatu, dan kita berharap bisa melihat ke masa depan. Tapi sebaik-baiknya ikhtiar, tetap Tuhan yang menentukan. Dan kematian adalah misteri yang hanya Tuhan atau Allah SWT yang bisa mengetahui. Tidak banyak yang bisa dikatakan lagi selain ya, kita selalu ingat banyak hal positif yang beliau sampaikan. Mungkin ada beberapa juga orang menerima dengan berbeda, tetapi saya lebih pilih mengingat banyak pesan positif yang diberikan tentang banyak hal. Dan ini adalah mungkin adalah satu hal juga di mana kita harus lebih hati-hati saat kita merencanakan sesuatu di masa depan. Dan masalah kehati-hatian ini karena kondisi sekarang ini sangat darurat dan benar-benar baru. Tadi siang Pak Jokowi juga mengumumkan PPKM mikro darurat diberlakukan di Jawa dan Bali. Maka tidak ada salahnya kalau kita harus lebih ekstra berhati-hati lagi. Sebisa mungkin kita mengikuti anjuran pemerintah, dan vaksin ini adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk kita bisa memperingan gejala atau apapun yang mungkin akan menimpa kita di kedepannya yang kita tidak ketahui. Dan kalau boleh saya bilang di sini, ya cara satu-satunya adalah seperti saya di sini, saya tidak berani ketemu dengan siapa-siapa, dan sedih sekali saya tidak bisa takziah datang ke sana juga. Stay at home wherever you are, dan utamakan vaksin itu tadi. Siapapun Anda, jangan kita merasa bahwa kita memiliki sesuatu yang akan bisa menghindarkan dari apapun.
Vaksin ini saya kira adalah salah satu usahanya. Dan saya bingung mau ngomong apa lagi. Pesan omongan Mbak Yu yang selalu dia omongin tuh, jangan percaya sama saya, percaya sama Allah gitu. Dan saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Mbak Yu. Mbak Yu bilang, jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Mungkin yang dimaksud adalah, ya, apapun yang ditanyakan ini adalah salah satu kita merencanakan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi tetap semuanya kembali ke apa yang dituliskan dan disuratkan oleh Sang Pencipta. Dan kalau buat saya di sini tidak ada cara yang terbaik untuk memprediksi masa depan selain kita membuat masa depan itu sendiri. Dan membuat masa depan adalah dengan stay at home, vaksinasi, dan sebisa mungkin tidak melakukan kontak terhadap siapapun, dan selalu waspada dengan kondisi di sekitar kita. Sambil kita menunggu apa penyebab wafatnya Mbak Yu ini, kita jaga diri untuk Anda semua juga yang menyaksikan ini, untuk keluarga yang ada di rumah, dan semoga semuanya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Innalillahi, peramal Mbak Yu meninggal dunia diduga jatuh di rumahnya. Kabar duka datang dari peramal Mbak Yu yang dikabarkan meninggal dunia hari ini. Hal itu diungkapkan oleh Mbah Mijan melalui akun Twitternya yang mengucapkan selamat jalan kepada Mbak Yu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Mbak Yu. Husnul Khotimah. Al-Fatihah. Amin. Cuit akun Mbah Mijan, @mbahmijan, Kamis, 1 Juli 2021. 1. Diduga jatuh di rumah. Berdasarkan info akun gosip @lambe turah, Mbak Yu diduga jatuh di rumahnya. Namun sampai saat ini pihak tim Mbak Yu belum memberikan keterangan. 2. Tumbuh besar dari keluarga paranormal, terlahir dengan nama Uwis Juariah Johana, Mbak Yu tumbuh dari keluarga paranormal. Ia mewarisi darah paranormal dari nenek dan kakeknya. Sang kakek yaitu Sudarno Atmowiloto merupakan seorang guru spiritual atau paranormal tersohor di masanya. Bakat Mbak Yu sebagai paranormal juga sudah terlihat sejak kecil, namun ia sempat menghindarinya. Tetapi sang kakek membimbingnya sampai remaja dan mengolah kebatinan serta lelaku spiritual kejawen. 3. Pernah merasakan mati suri. Saat menginjak kelas 2 SMA, Mbak Yu merasakan pengalaman gaib yang tidak terlupakan, yaitu sempat mati suri. Kejadian tersebut membuat banyak keluarga dan kerabat Mbak Yu mengerumuni dengan penuh duka, namun beberapa jam kemudian Mbak Yu tersadar kembali. Selamat jalan Mbak Yu. Kabar duka datang dari paranormal Mbak Yu. Ia dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh tim YouTube-nya, Yan Pratama Adi. Namun Adi belum mengetahui apa penyebabnya. Kalau karena apanya, gue belum dapat konfirmasi dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Sekali lagi kalau penyebabnya, gue belum dapat konfirmasi. Tapi meninggalnya, iya, ujar Adi saat dimintai konfirmasi oleh Detikcom, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Mbak Yu meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena diduga COVID-19. Kini jenazah pun masih berada di RS Premier Bintaro. Nggak sempat dirawat, jadi dari semalam itu nyari rumah sakit penuh semua. Baru dibawa ke rumah sakit RS Bintaro itu siang tadi. Kira-kira 1 atau 2 jam dengar kabar meninggal. Ini pungkas Adi.